Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tata cara ziarah ke kubur? Apakah ada doa atau surah khusus yang dibaca pada saat ziarah? Bagaimana dengan kebiasaan menabur bunga dan penyiraman air di kuburan? Ya. Tentu saja kalau yang kita lihat dari hadis Nabi SAW, beliau sering berziarahi Baqi di hari Senin dan Kamis, kuburan para sahabat. Nabi SAW datang dan Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Di antara doanya adalah Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni tempat orang-orang beriman. Dalam satu riwayat dikatakan antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ghafarallahu mustaqdimina minkum wal mustakhirina minna. Semoga Allah memaafkan orang-orang yang terdahulu di antara kalian dan orang yang menyusul di antara kami, gitu kan? Maka ini doa, dan Nabi SAW sering mendoakan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Maafin mereka ya Allah, rahmatin mereka ya Allah, gitu kan? Dan berikanlah kepada mereka keselamatan dan seterusnya. Kita boleh berdoa. Itu doa yang saya tahu, yang ziarah kubur. Kalau masalah menyiram dengan air, menabur bunga, belum pernah ada riwayat ini. Tidak pernah ada riwayat masalah ini. Jadi tidak ada hubungannya antara air yang disiram di kuburan dengan selamatnya orang itu nanti dari siksa kubur. Tidak ada hubungannya sama sekali. Sama dengan orang berlebihan memasang marmer, pakai pagar, pakai kelambu. Ada hadis Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, saya wasiatkan kepadamu jangan kau temui kuburan di muka bumi kecuali kau samaratakan dengan tanah. Jadi seperti taman makam pahlawan itu sebenarnya kuburan ideal. Jadi rata sama tanah, cuma kotak saja begitu. Itu memang seperti itu sunnahnya Nabi SAW semestinya. Kalau kita kan luar biasa, besar, bangunan segala macam. Ada riwayat lain yang kata Nabi SAW, hai Ali, jangan kamu biarkan bangunan kuburan tinggi dan jangan kamu warnahi atau dikapuri dan jangan ditulisi. Larangannya memang begitu. Kalau kita kan tulis tahun wafatnya, tanggal wafat segala macam. Ini lama-lama kalau dibiarkan tulis juga tanggal lahirnya nanti. Dihindari saja. Yang penting adalah kita tahu orang tua kita sudah meninggal, kita doakan. Perbanyak amal soleh Bapak Ibu sekalian, perbanyak amal soleh. Siapa ada masjid lagi dibangun, sedekahkan atas namanya dia. Biar nak disebutin, Allah sudah tahu. Dalam hati kita niat, beli Al-Quran taruh di masjid, niat untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ada kesempatan haji umroh, kita haji dan umrohkan buat mereka, gitu kan? Ada ilmu yang bermanfaat yang mereka pernah sampaikan, kita sebarkan ilmu itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3, gitu kan? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, bangunan atau sebuah fasilitas yang dipakai terus kayak masjid, rumah anak yatim, jalanan, jembatan, sumur segala macam ini. Maka itu termasuk Umar bin Khattab pernah membeli kuda dan ditulis wakaf. Ya lillahi ta'ala, siapa saja mau pakai boleh. Kayak kita sekarang mobil ambulan, mobil apalah ya, transportasi apa, itu semua termasuk sedekah jariyah. Ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Dalam riwayat lain masalah haji dan umroh. Pernah ada sahabat yang mau haji sama Nabi SAW, dia bilang, labbaik Allahumma hajjan an syubrumati. Aku niat haji untuk syubrumah. Syubrumah keluarga yang sudah mati. Kata Nabi, ahajjta an nafsik, kau pernah haji buat dirimu? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Kata Nabi, huj an nafsik, thumma huj an syubrumati. Haji dulu buat dirimu, baru haji buat kerabatmu yang sudah meninggal. Berarti boleh kita kerjakan. Nah, batasi diri kita di amal-amal ini yang pernah Nabi perintahin. Cukup untuk itu, gitu kan? Allahu a'lam, itu yang kita tahu. Jadi yang menaburi bunga ini betul tidak pernah ada contoh. Maka lebih amannya seorang muslim masuk ke zona yang aman. Kalau meja ini kita bagi dua Bapak Ibu sekalian. Zona aman dalam ibadah yang ada perintahnya, ada contohnya. Aman. Bapak Ibu ada contoh kerjaan, tidak ada kita tinggalkan. Zona yang tidak aman adalah zona yang menebak-nebak. Oh ini kan baik. Yang penting baik. Bisa diterima bisa enggak loh. Jadi nebak-nebak. Kenapa kita masuk ke zona ini? Buang-buang waktu dan umur kita dan uang kita gitu, untuk apa? Tapi sekali lagi, kalau tetap ada yang mau buat silahkan saja, gitu kan? Sebab kadang-kadang kalau kita tidak ucapin kalimat yang terakhir ini nanti dikira kita larang-larang segala macam. Sudah disampaikan, cerna, kalau masuk akal terima, enggak ya enggak masalah. Ya, orang yang mau terima silahkan, tidak mau terima ya. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang tidak mau, yang mau kufuri silahkan. Gitu kan? Karena kalau ada orang subhanallah, masa sih tabur bunga aja nggak bisa, siram air nggak bisa. Loh Rasulullah nggak kerjain. Masalahnya kita punya panduan kan, suri tauladan kita.
Lebih baik uang yang kita pakai beli bunga, beliin Al-Quran, sedekahkan di depan kuburan sama orang miskin, niat untuk orang tua kita. Sampai tuh, gitu kan? Itu jauh lebih baik.